Halo semuanya, kembali lagi bersama channel ini. Kali ini kita akan bahas dengan inilah kita bahas Ratu Elizabeth I. Ratu Elizabeth I ini berkebetulan memimpin Inggris dan Irlandia dari tahun 1558 sampai 1603. Nah, Ratu Elizabeth ini juga merupakan darah terakhir dinasti Tudor. Masih lama berkuasa, memang jaya ini ya. Bahkan para sejarawan menyebut sebutan The Golden Era. Tapi memang di akhir suatu kekuasaan itu, kondisi perekonomian itu sempat terpuruk juga akibat perang. Walaupun begitu, Elizabeth I tetap dikenal sebagai ratu yang berhasil membuat Inggris semakin jaya-jaya. Terlepas kejadian itu ada juga konspirasi yang beredar di tengah masyarakat Ratu Elizabeth ini. Emang konspirasinya ini kita masuk ceritanya. Elizabeth I, putri Raja Henry VIII Anna Boleyn. Lahir pada tahun 1 September 1933, ayahnya Raja Henry VIII terkenal dengan sebagai raja yang memiliki istri banyak dan memiliki anak laki-laki, ambisi anak laki-laki dari istri keduanya ini, dari Henry VIII. Anne Boleyn itu dari ibu Ratu Elizabeth ini awalnya merupakan dari pertama istri Raja Henry, Catherine Aragon. Tapi setelah Raja Henry VIII ini berhasil mengasingkan istri pertamanya karena tidak mampu melahirkan anak laki-laki, dia pun langsunglah menikahi Anne Boleyn. Nah, sayangnya Anne Boleyn ini juga nggak bisa memberikan anak laki-laki untuk Raja Henry. Nah, karena alasan tersebut ditambah lagi sering terjadi pertengkaran di antara keduanya ini, maka Raja Henry VIII pun memutuskan untuk menghukum mati istri keduanya ini dengan hukuman pancung di saat Elizabeth I masih berusia 2 tahun. Waktu itu tuduhannya itu yang diberikan kepada Anne Boleyn itu kenapa dipenggal? Karena dia sudah melakukan perselingkuhan dengan 4 pegawai istana. Nah, setelah Anne Boleyn dieksekusi, pernikahan Henry dan Anne Boleyn ini langsung dibatalkan dan Elizabeth dianggap sebagai anak yang tak diakui, atau kasarnya itu anak Arab, di itunya Queen ya dipanggilnya. Dan disitu gelarnya dari berubah dari awalnya Princess Elizabeth menjadi Lady. Nah, terus kenapa Elizabeth menjadi Ratu Inggris? Kan statusnya sudah jadi anak tak diakui. Nah, jadi memang sebenarnya Elizabeth I ini tidak dipersiapkan menjadi ratu karena memang perubahan statusnya menjadi anak tak diakui tadi. Ditambah lagi Elizabeth I ini mempunyai kakak tiri perempuan yang namanya Mary. Mary ini anak Raja Henry I sama istri pertamanya, Catherine of Aragon. Dan di saat itu Mary juga udah berstatus menjadi anak tak diakui juga loh. Setelah Henry membatalkan pernikahannya dengan istri pertamanya itu sama Catherine, baru nikahin anak, batalkan juga pernikahan pertamanya. Jadi juga lah anak tidak diakui si Mary ini. Nah, jadi di semua dua anak yang tak diakui ini, Mary dan Elizabeth ini pun jadi gak mungkin menjadi Ratu Inggris lah. Nah, sampai pada akhirnya status mereka berdua berubah balik statusnya tuh di saat Raja Henry VIII menikah lagi dengan istri keenamnya bernama Catherine Parr. Pada saat itu Catherine Parr itu berhasil meyakinkan Henry bahwa semua anak Henry yang perempuan harus menjadi penerus kerajaan selanjutnya. Nah, karena memang jasanya Catherine Parr inilah yang membuat akhirnya Elizabeth berada di garis ketiga yang nantinya menggantikan Raja Henry VIII. Garis pertama Edward, anak laki-lakinya Henry dari ketiganya, dan kemudian terus garis keduanya ada Mary, anak dari Catherine of Aragon, istri pertama. Barulah ketiga Elizabeth, anak dari istri keduanya. Balik lagi nih, status mereka udah nggak jadi anak tak diakui lagi gitu berkat Catherine Parr. Nah, terus setelah itu Raja Henry VIII ini meninggal dunia pada tahun 1574. Edward yang garis pertama itu pun meneruskan kekuasaan ayahnya. Tapi sayangnya pada saat itu Edward hanya bisa memerintah selama 6 tahun saja karena dia meninggal di
meninggal TBC di usia 15 tahun. Dan setelah Edward meninggal, Mary pun yang meneruskan kekuasaan adanya pada masa itu sudah menunjuk sepupunya Lady Jane untuk menjadi ratu. Nah, Lady Jane ini bahkan sempat memegang kekuasaan sebagai ratu Inggris selama 9 hari saja. Tapi karena hal ini tidak selaras dengan perundang-undangan kerajaan Inggris pada saat itu, dan ditambah lagi jelas keputusan ditolak mentah-mentah oleh sama Mary dan Elizabeth. Kenapa malah dia yang meneruskan kerajaan dari sepupu? Kan jelas dari kedua Mary, habis itu Elizabeth, kata Elizabeth tuh. Nah, jadi akhirnya singkat cerita, Mary pun lah yang menjadi ratu Inggris menggantikan Lady Jane Grey tadi. Nah, sewaktu Mary berkuasa ada beberapa kebijakan yang tidak disetujui oleh banyak orang, itu termasuk beberapa petinggi kerajaan. Akhirnya pemberontakan terjadi. Tetapi pada saat itu pemberontakan itu gagal menggulingkan Mary. Mary pun dikabarkan sempat curiga nih Elizabeth ada andil dalam tindak pemberontakan itu. Dan akhirnya Elizabeth sempat dipenjarakan di Menara London pada tanggal 18 Maret tahun 1554 dan dipindahkan menjadi tahanan rumah selama beberapa waktu. Aduh. Nah, selama menjadi masalah pertahanannya, Elizabeth terus mengatakan kepada Mary bahwa aku nggak ada dalam pemberontakan, nggak ada andil dan pemberontakan, nggak ada niat untuk menggulingkan kau. Ngelak Elizabeth itu gitu. Akhirnya satu titik Mary pun percayalah pada baik suaminya sama si Elizabeth, dan Mary pun akhirnya menuju Elizabeth menjadi penerusnya. Di saat Mary sudah menyadari bahwa umurnya udah nggak panjang lagi akibat penyakit yang memang dideritanya itu. Setelah Mary meninggal, akhirnya pada tahun 1558 Elizabeth pun naik tahta menjadi Ratu Inggris. Nah, Ratu Elizabeth itu mulai memimpin di saat usia 25 tahun. Pada masa kepemimpinannya inilah Inggris menghasilkan banyak penemuan, eksplorasi, dan ekspansi. Pemerintah Elizabeth juga terkenal dengan revolusi seninya, terutama teater. Nah, ketertarikannya sang ratu ini menjadi pendukung penciptaannya karya-karya hebat kayak William Shakespeare, dan ada juga Christopher Marlowe. Nah, cerita singkat di mana Ratu Elizabeth ini bisa menjadi seorang ratu. Memang dia ini dipandang kali waktu itu. Tapi balik lagi, terlepas dari hebatnya seseorang, pasti nggak jauh dari kontroversi. Dan bahkan mungkin sebuah teori konspirasi. Teori konspirasi apa aja nih yang udah nyenggol si Elizabeth nih. Kemudian kita akan teori yang paling terkenal. Elizabeth adalah seorang laki-laki. Disebutkan teori konspirasi yang paling terkenal yang membahas tentang Ratu Elizabeth I ini adalah teori yang mengatakan bahwa Ratu Elizabeth ini sebenarnya adalah seorang laki-laki. Teori ini tertulis dalam buku The King Deception yang ditulis oleh Steve Barry. Dalam bukunya ini, Steve Barry berteori bahwa setelah Anna Boleyn dihukum mati, mamanya Elizabeth ini, Elizabeth memang masih tinggal dalam istana sampai pada suatu hari di Inggris melegak sebuah wabah meledak mematikan, dan hal inilah yang membuat Elizabeth akhirnya diungsikan di sebuah pedesaan yang bernama pedesaan Bistre. Selama diungsikan ini, Raja Henry VIII yang memang tidak dekat dengan Elizabeth, jarang mengunjungi Elizabeth. Hanya ketika Raja Henry kebetulan lewat pedesaan itu baru dia bersinggah. Nah, di dalam buku Steve itu diceritakan hanya sebuah rahasia. Pada malam sebelum Raja Henry datang mengunjungi Elizabeth kecil ini. Nah, rahasianya itu adalah pas Elizabeth diungsikan di sana, Elizabeth ini memang udah kena wabah, jadi kondisi kesehatannya itu sudah tidak terlalu baik, sampai akhirnya kesehatannya semakin menurun tiap harinya, dan diyakini Elizabeth telah meninggal dunia pada malam sebelum ayahnya datang mengunjungi dia. Nah, kedua pelayan istana yang ditugaskan untuk menjaga Elizabeth pada saat itu, Kate dan Thomas Perry, mereka berdua meninggal kebingungan selama mereka sangat takut bakal dihukum mati. Raja mereka yang memang rajanya terkenal dengan sadis. Apalagi Raja Henry VIII sebelumnya pernah kehilangan anak-anaknya karena sakit memang. Nah, demi menjaga keselamatan mereka, kedua yang ini pun berkeliling desa Bisley untuk mencari gadis pengganti Elizabeth. Nah, setelah semalaman mencari Elizabeth, mereka pun tidak menemukan gadis seusia Elizabeth, dan hanya menemukan seorang anak laki-laki yang bentuk tubuhnya ini seukuran sama Elizabeth. Keduanya pun akhirnya mendandani anak laki-laki ini, ya, yang katanya bernama Neville, dengan pakaian Elizabeth. Nah, dan juga memakaikannya berambut palsu.
Nah, Raja Henry VIII yang memang gak terlalu dekat sama putrinya ini, yang gak naruh curiga sama sekali, dan dia meyakini bahwa anak perempuannya itu adalah putrinya. Nah, teori ini dikuatkan dengan cerita seorang pengarang Dracula yang bernama Bram Stoker, yang memang mendengar cerita turun-temurun tentang pernah ditemukannya tulang belulang anak perempuan dalam peti mati di Bisley yang memakai baju lengkap dengan permata riasan khas Tudor, yaitu penguasa dinasti Tudor. Bram sangat yakin informasi yang dia dapat itu 100% benar. Bram dan Step bukan satu-satunya yang berpikir bahwa Elizabeth adalah seorang pria. Tutor pribadinya Elizabeth yang bernama Roger Example berpikiran yang sama. Nah, Roger pernah menulis tentang Elizabeth pada tahun 1550. Tulisannya mengatakan pikirannya dibebaskan dari kelemahan wanita, dan Elizabeth ini dianugerahi kekuatan maskulin. Sederhananya, maksud Roger ini, Elizabeth ini terlalu pintar untuk menjadi seorang wanita. Ya, jangan terlalu emosi dulu ya. Kenapa Roger ini bisa ngomong seperti itu? Nah, kita lanjut ke beberapa alasan yang memperkuat teori bahwa Elizabeth I memang seorang laki-laki. Alasan pertamanya, pidato maskulinnya Elizabeth di saat perang melawan armada Spanyol. Di saat Inggris ini berperang melawan armada Spanyol, Elizabeth ini berpidatolah kepada pasukannya. Dan dalam pidato inilah ada beberapa orang yang percaya bahwa perkataannya Elizabeth ini terlalu maskulin. Potongan pidatonya terkenal dan kepada orang-orang tuh kira-kira bunyinya tuh, saya tahu saya memiliki tubuh seorang wanita lemah, tapi saya memiliki hati dan insting seorang raja, dan pastinya insting seorang raja Inggris. Saya sendiri akan mengangkat senjata, saya sendiri akan menjadi jenderal, hakim, dan pemberi hadiah untuk setiap keberanian kalian di medan perang. Nah, karena pidato inilah Elizabeth dinilai mempunyai sikap jantan yang luar biasa yang tidak mungkin datang dari mulut seorang wanita waktu itu. Itu alasan pertama. Alasan keduanya, Elizabeth menutupi wajah aslinya dengan make up dan wig. Jadi memang selama memerintah Inggris, Elizabeth I ini selalu menggunakan make up yang tebal. Dia pakai rambut wig, rambut palsu, dan baju berkerah tinggi menutup leher. Yang diyakini ini sebagai caranya untuk menutupi bentuk tubuhnya yang sangat maskulin. Dan mungkin jakunnya, budaknya tebal kali biar kelihatan perawakan lakinya. Terus alasan ketiga, Elizabeth ini selalu menolak menemui dokter. Penolakan ini terjadi Elizabeth I ini jatuh sakit pada saat menjadi tahanan rumah di waktu itu. Menolak menemui siapapun selain dokter pribadinya. Elizabeth pernah menjadi tahanan rumah itu gara-gara perintahnya Mary yang dituduh pemberontak. Nah, di saat itu banyak orang yang curiga kenapa Elizabeth gak mau nemuin dokter lain. Banyak dari situ berspekulasi bahwa dokter pribadinya sudah mengetahui rahasianya itu. Maka dari itu Elizabeth gak mau diperiksa sama dokter lain. Lalu alasan keempat, lukisan-lukisan Elizabeth muda berbeda dengan sewaktu menjadi ratu. Nah, Steve Barry, si penulis buku The King's Deception itu, pernah mengunjungi Katedral Ely di Cambridge pada tahun 2010, dan dia menemukan ada lukisan karya pelukis istana kala itu yang bernama William Scott yang melukis Elizabeth pada masa kecilnya. Lalu lukisan itu menggambarkan bahwa Elizabeth ini badannya ramping, lehernya halus, dan wajahnya berbentuk hati dengan rambut yang alis yang berwarna jahe. Sangat berbeda berbeda Elizabeth setelah dinobatkan menjadi ratu. Di lukisannya lagi bahwa Elizabeth lebar dan lehernya kayak disembunyikan dan kerah tinggi, alisnya gundul, rahangnya tegas, dan bentuk mukanya dipersegi. Nah, dari sinilah Steve semakin percaya bahwa Elizabeth muda dan Elizabeth yang sewaktu dinobatkan adalah dua orang yang berbeda. Nah, alasan kelimanya, Elizabeth ini tidak mau ditemani dayangnya di malam hari. Dikabarkan Elizabeth ini sangat keberatan untuk ditemani dayangnya pada saat di kamarnya pada malam hari. Nah, hal ini makinlah menguatkan kepercayaan orang-orang bahwa Ratu Elizabeth adalah sosok laki-laki yang berpura-pura menjadi perempuan. Terus alasan keenamnya nih, yang akhirnya menjadikan gelar untuk dirinya seumur hidup adalah Elizabeth memilih untuk tidak menikah. Untuk alasan ini jelas ya, memang Elizabeth I ini selalu berkata dia tidak akan menikah. Bahkan semenjak usia 8 tahun, dia dengan lantang bahwa dia akan menikah dengan kerajaan Inggris. Yang kerajaan Inggris, nikahnya sama kerajaan Inggris, bukan sama lagi. Dia ingin menjadikan kerajaan ini sebagai suaminya. Untuk para kelompok yang memang mempercayai bahwa Elizabeth I ini adalah seorang laki-laki, jelaslah langsung mengartikan
klaim tidak mau menikah ini karena Elizabeth tidak ingin rasanya terketahuan. Itulah sebabnya dikeluarkan The Virgin Queen karena nggak pernah nikah. Alasan ketujuhnya, Elizabeth ini dirumorkan tidak mau melahirkan anak, tidak mau menikah, dirumorkan tidak mau melahirkan anak sama sekali. Yang ini jelas juga. Jadi banyak orang yang percaya bahwa Ratu Elizabeth I ini kenapa dia gak mau anak, karena dia gak punya rahim, dia laki-laki. Selain alasan-alasan yang tadi, ada pula pernyataan bahwa setelah Elizabeth I diangkat menjadi ratu, dia langsung mengangkat kedua pengabdi setianya yang telah mengajarkannya banyak ilmu untuk menjadi seorang putri sebagai bangsawan berkedudukan tinggi di Inggris, yaitu Kate dan Thomas yang ngajarin Elizabeth kecil di bisda itu. Nah itu langsung diangkat menjadi bangsawan, udah gak jadi asisten lagi. Jadi macam bahas budi ke mereka berdua inilah. Terus jadi menuliskan Elizabeth juga pernah mengaku pada kepala rumah tangga yang bernama William Cecil bahwa apabila Elizabeth menerima rencana pernikahan dengan pangeran Spanyol, maka hal itu akan membawa kehancuran bagi kerajaan Inggris. Mau dilamar pada waktu itu oleh Raja Spanyol, tapi ditolak. Kalau nikah kan hancur lah, hancur Inggris ini. Banyak yang bilang kenapa tolak, karena nanti bisa ketahuan laki-laki bukan perempuan. Nah ini sejauh ini menurut sejauh ini teori-teorinya gimana, masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah itu. Kemudian kita kembali lagi fakta-fakta yang bisa mematahkan teori-teori dan alasan yang barusan sudah dijelaskan. Nah, teori dan fakta tentang Elizabeth. Nah, seperti kebanyakan teori konspirasi, bahwa pasti ada yang pro dan kontra. Pasti yang bisa mematahkan teori pro itu adalah pertama, fakta bahwa sangat mustahil Raja Henry sangat teropsi memiliki keturunan laki-laki, tidak memperkirakan bahwa gadis kecil telah berubah menjadi anak laki-laki. Apalagi Henry pada waktu itu dikenal sebagai istri, sangat gak mungkin juga bahwa Elizabeth kecil bisa mengelabui Henry yang picik dan licik itu. Nah terus selain itu, fakta yang bisa mematahkan alasan itu tentang pidato maskulin Elizabeth itu, jadi memang Elizabeth ini dikenal mewarisi keras ayahnya Raja Henry. Elizabeth itu bahwa untuk menjadi pemimpin sebuah negara ada bersikap tegas dan keras dan tidak menunjukkan kelemahannya. Jadi sangat memungkinkan Elizabeth berkata seperti itu untuk bisa menyemangati prajuritnya. Nah fakta yang bisa mematahkan kedua yang tentang make up tebal tuh sama begitu adalah fakta bahwa walaupun Elizabeth terkenal keras, dia juga seorang wanita yang sangat memperhatikan penampilannya. Elizabeth I pada saat itu tahu kali bahwa dia itu merupakan satu-satunya penguasa perempuan di kerajaan besar Eropa. Jadi si muda masih perawan, jadi dia ini menjadi perhatian besar bagi banyak orang pada waktu itu. Maka dari itu Elizabeth ini sangat memperhatikan penampilannya. Di era kepemimpinannya itu, kulit putih itu adalah segalanya bagi kecantikan dan reputasi seorang perempuan. Katanya selain bisa membuat lebih berkelas, kulit putih itu dianggap sebagai lambang usia muda dan kesuburan. Dan gak cuma itu aja, kulit putih itu juga bisa menunjukkan status sosial seseorang. Karena di Inggris pada saat itu perempuan yang lahir dari bangsawan atau orang-orang kaya raya melintir itu rata-rata memiliki kulit putih dan bersih. Jadi wajar kenapa Elizabeth tebal kali make upnya, tapi terus pakai wig. Jadi cerita sendiri nih. Jadi ceritanya tahun 1562 ketika Elizabeth berusia 29 tahun sempat terkena sakit cacar yang hampir membuat meninggal dunia. Walaupun berhasil sembuh, tapi dokter tidak bisa menghilangkan bekas cacar di tubuh dan di wajahnya. Dan ini langsung pandailah. Dia mulai terobsesi menutupi bekas cacar dengan mencoba berbagai bahan dari timah putih, cuka, belalang, merkuri, cinnabar, beracun mengandung merkuri juga macam-macam. Dan gara-gara bahan make up berbahaya inilah yang akhirnya membuat rambutnya menjadi rontok. Gara-gara rontok, Elizabeth ini mulailah menggunakan wig. Tapi ratu bisa pakai bahan-bahan berbahaya kan, soalnya dulu belum ada penelitian bahwa bahan-bahan yang dipakai itu bahaya. Oh di saat itu bahan-bahan yang dipakai memang berfungsi dengan baik, maka dipakai terus saja sama Elizabeth. Nah jadi gitu ya, intinya Elizabeth ini mau gimana pun keadaannya dia harus terlihat grande di depan semua orang. Makanya dia juga suka make up tebal, pakai wig yang bagus, dipakai pakaian bagus pastinya. Nah terus fakta untuk mengatakan alasan keempat yang tentang perbedaan bentuk dalam lukisan ini, bisa jadi aja diakibatkan Elizabeth memang sudah tumbuh menjadi wanita dewasa, dan juga faktor berbeda pelukis karena memang kemampuan pelukis seorang itu berbeda-beda, walaupun jangan pasti
kerajaan pilih pelukis yang ahli, tapi tetap aja tidak menutup kemungkinan keahlian mereka berbeda dan membuat hasil lukisan berbeda juga. Nah, lanjut lagi, fakta yang bisa mematahkan alasan ke-6 ke-7 yang ratu tidak menikah dan tidak mau mempunyai anak keturunan. Nah, dikabarkan bahwa Elizabeth I ini mempunyai trauma mendalam terhadap pernikahan. Pertamanya adalah di saat ibunya dieksekusi mati oleh bapaknya sendiri. Dieksekusi, nah lewat biasa mampu berpikir secara logis, nah, baru percaya dia dalam sebuah hukuman di kala itu sang suami dapat menentukan hidup dan mati si istri. Nah, semenjak itu Elizabeth berjanji pada dirinya bahwa dia tidak akan menikah. Dan selain hal ini, pernah juga Raja Henry VIII meninggal mengalami pelecehan di saat dia meninggal, di saat Catherine Parr. Catherine Parr ini meninggal dengan Thomas setelah Raja meninggal. Nah, di saat itu dia merasakan bahwa Thomas ini hanya mendekatinya untuk sebuah kedudukan. Thomas berusaha mendekati Elizabeth karena suatu hari Thomas ingin menjadi Raja Inggris. Dan itu jadi pada waktu menjadi ratu. Ya, dia sudah menjadi raja nih. Dan Elizabeth tidak percaya dengan sebuah pernikahan. Akhirnya memilih untuk tidak menikah dan hanya menikahi kerajaannya saja. Dan tekan Elizabeth ini tidak menikah. Elizabeth ini dikabarkan secara romantis pernah memiliki hubungan dengan beberapa laki-laki lah. Salah satunya adalah Robert Dudley, teman masa kecilnya Elizabeth. Meskipun Elizabeth mengakui tidak pernah benar-benar melakukan dengan Dudley, tetapi hal ini sempat dilakukan oleh orang-orang di kerajaan. Karena pernah di suatu hari kabarnya Robert ini dipindahkan ke sebelah kabarnya Elizabeth yang mempunyai connecting dong. Nah, fakta ini sebenarnya bisa mematakan alasan ketiga nih, yang bilang Ratu Elizabeth ini gak mau ditemani dayangnya malam hari. Karena Elizabeth mau ditemani oleh Robert. Jadi banyak orang yang percaya juga bahwa sebenarnya The Virgin Queen ini sebenarnya udah virgin lagi karena sudah berhubungan dengan Robert. Ceritanya seperti itu. Malah kabarnya juga pernah suatu waktu ada seorang laki-laki yang tiba-tiba muncul di tengah masyarakat dan dia ini mengaku sebagai anaknya Elizabeth dan Robert, walaupun gak bisa dibuktikan dengan pasti. Pada waktu itu kan juga ada gas DNA tahun 1500-an, tapi ada ngaku-ngaku anak dari Elizabeth dan Robert. Jadi teori bahwa Elizabeth tidak ingin menikah karena dia adalah laki-laki bisa ada dipatahkan. Karena nggak mungkin lah Robert, semua laki-laki yang pernah dekat Elizabeth tidak menyadari bahwa Elizabeth ini seorang laki-laki nih. Dan selain itu ada juga ceritanya ketika calon pelamar lain, Philip II, telah mendengar desas-desus tentang ketidaksuburannya Elizabeth dan memutuskan untuk mencari tahu kebenaran sendiri, menyuap pencuci pakaian Elizabeth untuk sebuah informasi. Nah, sang pencuci pakaian itu pun melaporkan bahwa sang ratu ini berfungsi secara normal, seorang wanita, karena dia berhasil menunjukkan bahwa Elizabeth sedang menstruasi. Dan pada kesempatan lain, grup dokter menginspirasi Elizabeth selama terjadinya perang negosiasi pernikahan, tapi bukan dokter pribadinya ya, untuk memastikan Elizabeth ini masih mengandung anak apa tidak. Dan waktu itu mereka memastikan Elizabeth masih bisa mengandung anak, yang mana fakta ini bisa mematahkan alasan ketiga bahwa Elizabeth tidak ingin ditemui dokter lain. Ketemu dokter lain kok. Mungkin pada waktu itu nggak mau dideketin dokter lain karena Elizabeth ini masih dalam tahanan rumah. Mungkin saja dia mau diperiksa dokter yang memang betul-betul udah dia percaya. Kalau sembarangan orang ngefitnah, suntik mati macam mana? Takut suntik mati juga. Yang dikatakan oleh para yang kontra dengan teori bahwa Elizabeth adalah seorang laki-laki mengatakan bahwa teori itu muncul karena pada tahun 15.500-an, di mana anak laki-laki lebih diinginkan menjadi pewaris kerajaan ketimbang perempuan. Ini sekali juga ya menjelaskan klaim yang diucapkan tutor pribadinya Elizabeth Roger itu, yang mengatakan Elizabeth terlalu pintar untuk menjadi seorang wanita. Nah, ini memang nggak bisa dipungkiri. Di era tahun 1500-an, orang-orang lebih mempercayai seorang pemimpin laki-laki dibanding perempuan. Nah, ya seperti itu ceritanya. Oke, terima kasih.